Halo Sobat Sawit Bebas, Kang Hudan hadir lagi dengan cerita seru dari dunia sawit yang sering dipandang sebelah mata. Siapa bilang kerja di kebun itu cuma angkat-angkat buah? Salah besar, di sini banyak peluang kerja dengan gaji yang bikin melongo. Ada yang kerjanya di lapangan, ada juga yang duduk di kantor ber-AC, bahkan ada yang bisa beli motor baru tiap tahun. Ini fakta dari lapangan langsung, dari jantung industri sawit Indonesia. Siap-siap kaget dan terinspirasi. Kita bahas profesi-profesi paling dicari di kebun sawit. Langsung aja kita gas! Pertama, pahlawan tanpa tanda jasa pemanen sawit. Tanpa mereka, nggak ada buah, nggak ada minyak, pabrik pun berhenti. Tugasnya kelihatan simpel, dodos atau igrek buah sawit. Tapi butuh fisik luar biasa, stamina kuda, dan mental baja. Mereka harus menaklukkan pohon-pohon tinggi, angkut buah ke TPH, dan bertahan di bawah terik matahari atau hujan. Risiko? Banyak. Duri tajam, kejatuhan pelepah, makanya APD wajib helm, sarung tangan, sepatu boot. Gajinya? Ada gaji pokok, tapi yang bikin tebal dompet itu premi panen. Makin jago, makin banyak tonase, makin besar penghasilan. Banyak pemanen sukses bangun rumah, sekolahkan anak, bahkan beli motor tiap tahun. Kuncinya, rajin dan disiplin. Mereka ini atlet perkebunan, setiap tandan buah adalah medali emas. Salut buat para pemanen di seluruh Indonesia, kalian keren! Naik satu tingkat, ada mandor panen, jenderal lapangan. Mandor ini yang ngatur strategi, pastikan semua pemanen kerja sesuai target. Tugasnya kompleks, bagi tugas, tentukan blok panen, cek kualitas buah, dan di jembatan antara manajemen dan pekerja. Tekanannya tinggi, dari atas dikejar target, dari bawah harus hadapi berbagai karakter pemanen. Mandor harus tegas, ngemong, kadang jadi tempat curhat, kadang jadi pemimpin tegas. Kalau target nggak tercapai atau ada kecelakaan, mandor yang pertama bertanggung jawab. Gaji mandor di atas pemanen, plus tunjangan jabatan. Tapi kadang premi pemanen bisa lebih besar kalau panen melimpah. Mandor adalah jenjang karir pertama dari pemanen. Butuh pengalaman dan leadership. Dia mata dan telinga perusahaan di lapangan. Tanpa mandor yang kompeten, strategi sehebat apapun bisa berantakan. Selanjutnya, petugas spraying, dokternya pohon sawit. Mereka menjaga kesehatan pohon dari hama dan gulma. Tugasnya nyemprot pestisida dan herbisida, bawa alat berat, jalan kaki keliling kebun, hadapi medan berat. APD wajib masker, kacamata, baju lengan panjang, sarung tangan anti kimia. Mereka harus paham dosis racun, jenis hama, dan SOP ketat. Salah dosis, pohon bisa rusak. Gaji sistem borongan, makin luas area yang disemprot, makin besar cuan. Profesi ini sering tak terlihat, tapi tanpa mereka, kebun bisa diserang hama, produksi anjlok. Mereka pahlawan senyap yang menjaga investasi miliaran rupiah tetap aman. Hormat untuk petugas spraying, penjaga kesehatan kebun. Naik kelas, ada asisten afdeling, manajer lapangan, raja kecil di wilayahnya. Satu afdeling bisa ratusan hektar, semua operasional di bawah komandonya, panen, perawatan, perbaikan jalan. Tanggung jawab besar, harus keliling kebun, cek pekerjaan, bikin laporan, dan siap hadapi masalah darurat. Fasilitasnya sepadan, rumah dinas, motor trail, listrik dan air gratis. Gaji di atas mandor, plus bonus tahunan kalau target tercapai. Posisi ini incaran banyak lulusan pertanian, minimal D3 S1, atau naik dari mandor berprestasi. Butuh otak cerdas, mental kuat, fisik prima, dan leadership mumpuni. Asisten adalah calon pemimpin masa depan perusahaan. Posisi keren, penuh tantangan, dan peluang besar. Dari lapangan, kita ke pos penting, krani buah dan petugas timbang. Mereka gatekeeper data produksi. Krani buah catat setiap tandan buah segar yang masuk, pastikan hitungan akurat, grading buah, dan data premi pemanen. Petugas timbang menimbang truk, hitung berat bersih buah, jadi dasar pembayaran dan laporan produksi. Satu angka salah, bisa rugi puluhan juta. Mereka harus super teliti, jujur, dan punya integritas tinggi. Suasana kerja lebih santai, tapi tekanan ada di akurasi dan kecepatan. Gaji setara staf administrasi, stabil, cocok buat yang suka angka dan kerja di satu tempat. Mereka tulang punggung administrasi produksi kebun. Tanpa data akurat dari mereka, semua laporan ke manajemen bisa kacau. Sekarang, kenalan sama dokter mesin, mekanik workshop. Mereka jagoan di balik layar, pastikan semua alat berat siap tempur. Kalau truk atau traktor mogok, mereka yang turun tangan analisis kerusakan, perbaiki di tempat.
Harus paham mesin diesel, hidrolik, kelistrikan, sampai las melas. Skill tinggi, butuh pengalaman. Tantangannya unik, kerja di bawah panas, hujan, kadang harus lembur, kadang harus kreatif modifikasi spare part. Gaji sangat kompetitif, apalagi kalau punya spesialisasi alat berat atau hidrolik. Perusahaan rela bayar mahal, karena kerugian mesin mogok jauh lebih besar. Cocok buat yang suka ngoprek mesin dan gak takut tangan kotor. Tanpa mereka, mesin miliaran rupiah cuma jadi besi tua. Puncak rantai komando, manajer kebun. Raja di atas ribuan hektar dan ratusan karyawan. Semua keputusan besar di tangannya, panen, perawatan, anggaran miliaran, hubungan eksternal. Harus punya visi jangka panjang, prediksi harga, rancang strategi, dan analisis puluhan laporan tiap hari. Fasilitas super, rumah dinas mewah, mobil double cabin, tunjangan pendidikan, bonus tahunan besar, gaji puluhan juta per bulan, bonus bisa buat beli rumah baru. Untuk sampai sini, butuh perjalanan panjang. Trainee, asisten kepala, baru jadi manajer. Dibutuhkan kecerdasan teknis, manajerial, leadership, dan mental baja. Ini puncak impian setiap planter sejati. Gimana sob? Dunia sawit penuh peluang. Dari lapangan sampai kantor, semua butuh skill dan semangat. Ini bukan cuma kerja kasar, tapi soal karir dan masa depan cerah. Setiap posisi saling terkait, membangun industri sawit Indonesia. Keringat di kebun bisa jadi rumah, mobil, biaya sekolah anak. Industri sawit adalah pilar ekonomi bangsa. Kamu bisa jadi bagian ceritanya. Tulis di komentar, posisi mana yang paling cocok buat kamu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Sawit Bebas. Kang Hudan, gas terus jadi planter merdeka!